Terhadap dakwaan yang sebelumnya disampaikan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kaur, kuasa hukum terdakwa dugaan korupsi dana BOK Kaur tahun 2022 menyampaikan eksepsi. Dalam eksepsinya dengan tegas, kuasa hukum mengatakan dakwaan JPU sebelumnya disampaikan tidak cermat dan teliti, terutama syarat material dan formilnya. Ditegaskan kuasa hukum, 3 terdakwa Sopyan Siregar tidak lengkapnya dakwaan yang disampaikan JPU, salah satunya tidak dijelaskan kapan dan di mana uang yang diberikan kepada kliennya, serta metodenya seperti apa. Sedangkan dalam dakwaan JPU menyatakan kliennya ada menerima uang yang nyatanya tidak dibeberkan secara detail, sehingga ini dianggap tidak lengkapnya dakwaan yang disampaikan JPU Kejari Kaur. Kuasa hukum berkeyakinan majelis hakim nantinya dapat mengabulkan eksepsi yang disampaikan, termaksud membebaskan semua kliennya dalam dakwaan dan menghentikan kasus tersebut. Klien kami, Kapus, itu menerima uang dari Kapus yang lain lalu diserahkan kepada KPA maupun PA. Dalam hal ini PA adalah klien saya. Tetapi tidak disebutkan kapan penyerahan uang. Metodenya juga seperti mana. Apakah diberikan dari tangan ke tangan, ditransfer, dan itu tidak jelas di dalam dakwaan tersebut. Termasuk juga tidak menjelaskan jamnya, harinya, tanggalnya, dan tahunnya. Ya, dan kami berkeyakinan eksepsi ini akan diterima. Karena apa? Memang faktanya seperti itu. Karena kami, oleh sebab itu, kalau memang nanti terbukti dakwaan ini tidak cermat dan tidak jelas, tentunya dakwaan itu harus dibatalkan demi hukum. Termasuk di dalamnya adalah berita acara pemeriksaan yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Dan terhadap mereka-mereka ini kami mohonkan supaya kasusnya dihentikan sampai di sini. Sementara itu JPU Kejari Kaur Bobi Muhammad Ali Akbar menyatakan bahwa pihaknya tetap pada dakwaan yang disampaikan sebelumnya. Terdakwa didakwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan untuk kerugian negara sebesar 406 juta rupiah, saat ini baru dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar 350 juta rupiah. Tim penuntut umum itu sebagaimana pasal 143 mungkin ada poin-poin yang menurut pemahaman penuntut umum obskur libel dan sebagainya. Kemudian kami dikasih kesempatan 1 minggu untuk memberikan tanggapan atas eksepsi itu, jawaban. Dalam kasus dugaan korupsi dana BOK di Kaur tahun 2022 dengan anggaran mencapai 16 miliar rupiah, Kejaksaan Negeri Kaur sudah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Kadinkes Kaur Damawansyah, mantan Sekretaris Dinkes Gus Diarjo, Kepala Puskesmas Padang Guci Ricky James Yunsen, dan Kepala Puskesmas Tanjung Iman Indah Puji Astuti. Disampaikan Kejari Kaur sebelumnya, mantan Kadinkes Kaur meminta bagian 2% dari 16 kepala puskesmas setiap kali pencairan. Dari pemeriksaan itulah penyidik mendapatkan laporan dana makan minum tidak sesuai fakta, begitu juga dengan belanja alat tulis. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.